wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu seperti biasa ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Medina Nur Aisyah Hasaniyah, Rizky Octavian Al-Rasid. Hadir. Selalu hadir ya Rizky. Syafitri Nur Fatimah Hasaniyah, Hadir. Siti Nur Anissa, Hadir. Siti Nur Aziza, Hadir. Tri Indriani. Hadir. Alhamdulillah semua hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar kita diberkahi oleh Allah dan berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa dimulai. Doa pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa masuk kelas. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Doa memperoleh rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa kelancaran bicara. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa penutup. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah
Aziza. Sama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi seperti biasa, sebelumnya Ibu akan bertanya pelajaran kita pekan yang lalu. Masih ingat? Pekan lalu kita belajar apa? Masih. Apa sayang pelajarannya pekan lalu? Kepada malaikat Allah. Pintar, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, Ibu akan bertanya pada setiap siswa di kelas ini ya. Jawab dengan benar. Pertanyaan dari Ibu tentang pelajaran kita pekan yang lalu. Yang tidak Ibu sebut namanya, tolong tidak usah ikut menjawab ya. Nah, seperti biasa. Untuk Aziza, pertanyaannya, malaikat apa yang bertanya di dalam kubur? Mungkar dan Nakir. Pintar. Sekarang Indri. Indri, siapa yang tugasnya menjaga pintu surga? Ridwan, pintar. Rizky. Rizky, pertanyaan untuk Rizky. Sifat-sifat malaikat. Nah, sebutkan sifat-sifat malaikat, Rizky. Tidak makan dan minum, tidak memiliki hawa nafsu, selalu menaati perintah Allah. Betul tidak jawaban Rizky? Betul. Pintar, wah bagus ini Rizky. Semalam belajar ya Rizky. Lanjut ya. Siapa ya yang Ibu belum tanya? Masih ada yang belum Ibu tanya 2 orang ya. Anissa. Pertanyaan untuk Anissa. Bentar Ibu pikir ya. Malaikat apa yang tugasnya menjaga neraka? Menjaga neraka. Iya, siapa yang menjaga neraka, Anissa? Malik. Pintar, Malik. Terakhir untuk Tasya. Ada 2 orang malaikat yang selalu mengikuti kita di kanan dan di kiri kita. Malaikat itu siapa namanya dan apa tugasnya? Namanya Rotit dan Atid. Ya, apa tugasnya, Nak? Rotit mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Betul jawabannya? Betul. Pintar ya, alhamdulillah anak-anak Ibu rajin belajar semuanya sehingga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi ada nilainya. Dan karena kalian sudah mampu menjawab pertanyaan Ibu, nilai kalian bagus-bagus ya. Nah, seperti itu harus rajin belajar supaya mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Hari ini seperti Ibu bilang, Ibu akan menyampaikan materi akidah akhlak tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan dibuka bukunya. Nah, kalian akan menyaksikan slide ya, slide PowerPoint Ibu. Ibu akan tampilkan PowerPoint sambil nanti Ibu menjelaskan ya sayangnya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Materi akidah akhlak, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa ya artinya beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab-kitab itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Isinya adalah kumpulan wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia.
Anak-anak, iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, yang kedua, ya kita pelajari pekan lalu, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ini adalah rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah ini hukumnya wajib. Jadi jika kita tidak percaya atau tidak mengimani adanya kitab-kitab Allah ini, kita dihukumi berdosa. Lanjut ya sayang. Anak-anak, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab lain sebelum kitab Al-Quran. Nah, apa saja kitab-kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Lalu ada kitab Zabur dan kitab Injil. Setelah ketiganya, baru Allah turunkan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke penjelasan kitab Allah yang pertama. Kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini diturunkan Allah dalam bahasa Ibrani. Taurat itu artinya syariat atau perintah. Perintah dari siapa? Perintah Allah, perintah rizki. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima kitab ini di Bukit Tur Sina, di pegunungan Sinai, negeri Mesir. Ajaran dalam kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah hanya kepada Allah dan larangan menyembah kepada berhala-berhala atau selain Allah, serta berisi petunjuk membedakan yang benar dan yang salah. Nah, dalam kitab Taurat ini juga ada kabar tentang kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Lanjut pembahasan kitab yang kedua. Kitab yang kedua apa nak? Kitab Zabur. Secara bahasa, Zabur itu artinya tulisan. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Diterima Nabi Daud di kota Yerusalem, Palestina. Kitab Zabur itu tidak membawa hukum-hukum Allah yang baru, ya, tidak membawa syariat Allah yang baru, tetapi menegaskan hukum-hukum Allah atau syariat Allah yang ada di dalam kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa. Karena kitab Zabur ini juga diperuntukkan untuk kaum Bani Israel ya. Nah, ajaran yang ada dalam kitab Zabur itu berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga ada kabar berita kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Nah, dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah. Jadi dalam bahasa Arab tidak disebut Injil ya, tapi apa nak? Al-Bisyarah. Artinya kabar gembira. Diturunkan Allah untuk Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini diturunkan dalam bahasa Suryani ya, untuk disampaikan kepada Bani Israel juga. Kitab Injil ini isinya mengajarkan agar Bani Israel hidup zuhud. Hidup zuhud itu hidup sederhana, tidak mewah, tidak berlebih-lebihan ya. Kitab Injil ini adalah kitab yang berisi ajakan atau seruan atau perintah untuk Bani Israel untuk kembali menyembah Allah.
Karena pada saat itu Bani Israel lagi-lagi sesat ya, lagi-lagi menyembah selain Allah, sehingga diutuslah Nabi Isa agar mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Injil juga terdapat berita gembira kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Itu sebabnya kitab Injil dikatakan sebagai al-bisyarah, kabar gembira. Kita lanjutkan ya. Pembahasan kita yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab. Kalau yang lain-lain tadi, Taurat dalam bahasa Ibrani, Zabur dalam bahasa Kipti, Injil dalam bahasa Suryani. Nah, kalau Al-Quran dalam bahasa Arab. Surat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Nabi menerima surat tersebut melalui perantaraan malaikat Jibril di Gua Hira, di pegunungan di kota Mekah ya. Allah menurunkan Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama ya? Nah, benar anak-anak. Allah menurunkannya hampir 23 tahun di 2 kota, kota Mekah dan kota Madinah. Surat-surat yang Allah turunkan di kota Mekah dinamakan surat Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surat-surat Madaniyah. Al-Quran terdiri dari berapa? 30 Pintar. Ya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Al-Quran itu secara bahasa artinya bacaan, ya nak ya. Secara istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jadi, kalau kitab-kitab sebelumnya hanya untuk Bani Israel, tetapi kitab Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Nah, ini adalah kelebihan kitab Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Nah, kemudian anak-anak harus tahu membaca Al-Quran itu adalah ibadah, ya. Membaca Al-Quran masuk sebagai salah satu ibadah kepada Allah. Jadi kalau anak-anak rajin membaca Al-Quran, anak-anak akan mendapat pahala. Al-Quran berisi akidah dan tauhid, kemudian akhlak, kemudian ibadah ya, terus hukum dan sejarah atau kisah umat-umat terdahulu. Kemudian Al-Quran juga mengandung dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan kedokteran, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ya, semua ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran. Bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Quran? Yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Al-Quran itu bukan buku karangan Nabi Muhammad, tetapi adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja hikmahnya kalau kita meyakini adanya kitab-kitab Allah? Hikmahnya yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jika kita rajin membaca Al-Quran, kemudian kita juga mempelajari atau mentadaburi artinya, maka kita akan mengetahui kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan meningkatkan rasa percaya kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hidup manusia menjadi tertata. Karena kitab-kitab Allah itu berisi pedoman untuk kehidupan kita. Jadi, kalau kita meyakininya, kemudian melaksanakan ajaran yang di dalamnya, hidup kita menjadi teratur, damai, tenang, aman, tentram, ya, tertata, rapi. Kemudian yang ketiga, kita termotivasi untuk rajin beribadah kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis, karena kita yakin bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Allah untuk kita, sehingga kita tidak akan pesimis. Kita akan rajin berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian terjaga ketakwaannya. Orang yang benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah akan senantiasa terjaga ketakwaannya. Karena seperti tadi Ibu bilang, kitab-kitab Allah itu berisi petunjuk atau pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi tertata, kita rajin beribadah, kemudian menumbuhkan sikap optimis kita. Akhirnya ketakwaan kita kepada Allah akan meningkat, akan diperkuat. Sampai di sini anak-anak paham yang Ibu jelaskan? Paham. Ada yang tidak kalian pahami? Ada yang ingin bertanya? Rizky ingin bertanya? Tidak ada, semua sudah paham? Paham. Wah, alhamdulillah. Nah, baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan bertanya ya. Ibu akan menguji jawaban kalian. Oh ya, sebelumnya terima kasih sudah duduk yang manis, tertib, ya, menyaksikan slide PowerPoint Ibu dan kemudian memperhatikan penjelasan dari Ibu. Ibu bertanya, ini seperti biasa akan Ibu ambil nilainya. Jadi benar-benar sudah paham nih, tidak ada yang ingin ditanya. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak Ibu. Ibu tidak akan menunjuk satu persatu ya, tapi tetap akan Ibu nilai. Yang mampu menjawab pertanyaan Ibu angkat tangan. Yang angkat tangan itulah yang harus menjawab. Yang lain tidak boleh merebutnya ya, kalau Ibu sudah menunjuk. Pertanyaan pertama. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Tadi perjanjiannya tidak disebutkan dulu, angkat tangan, nanti Ibu suruh menjawab ya. Oke, tapi tidak apa-apa, jawabannya benar, luar biasa nih. Siapa yang tahu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa apa? Silakan angkat tangan. Yang duluan? Sasha, ya, bahasa Arab pintar. Alhamdulillah, anak Ibu pintar-pintar ini. Selanjutnya, kitab Taurat diturunkan Allah di mana? Ada yang tahu? Di mana kitab Taurat diturunkan oleh Allah? Ayo, di mana kitab Taurat? Ya, silahkan, Aziza. Bukit Tursina, Gunung Sinai, dan Mesir. Ya, Bukit Tursina itu berada di Gunung Sinai, di negeri Mesir. Pintar. 3 orang sudah menjawab ya. Pertanyaannya lagi, Aziza sudah mendapat 2 nilai nih. Aduh, yang lain jangan mau kalah. Ada berapa kitab Allah yang wajib kita imani? 10. 4 buah. Oh, pintar. Anissa pintar ya. Lo kok 10, Meme? Yang 10 itu kan malaikat Allah, Meme kecampur-campur sama pelajaran yang lalu nih. Ya. Jadi yang 10 tadi apa, Nak? Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani.
Selanjutnya, apa arti Zabur secara bahasa? Ayo, Rizky. Rizky dulu sayang. Apa nak Rizky? Tulisan. Iya, kalau sudah ada teman yang angkat tangan dan ibu menunjuknya, yang lain jangan merebut ya. Tulisan. Insya Allah nanti semua dapat. Ini sudah ya. Semua sudah. Siapa yang belum mendapat giliran? Siapa yang belum menjawab? Indri. Indri dan Meme. Oke. Pertanyaannya yang mudah-mudah aja ini kok. Semua bisa menjawab. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi. Kata Nabi siapa Al-Quran? Nabi Muhammad. Pintar Meme. Wah hebat si Meme ini. Nilai yang bagus nih, nilai A untuk Meme. Selanjutnya, kitab Injil Allah turunkan untuk Nabi siapa? Yang lain tidak usah menjawab ya. Ini gilirannya Indri, karena Indri yang belum mendapat giliran. Nah, Indri, ayo. Untuk Nabi siapa kitab Injil itu Indri? Iya, Isa. Nabi Isa alaihi salam. Baik, anak-anak, nilai kalian sudah ibu rekap ya, sudah ibu catat. Nah, ingat pesan ibu, pelajari kembali materi kita pada hari ini, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dipelajari, nanti seperti biasa pekan depan akan ibu tanya atau akan ibu evaluasi. Nah, yang belajar pasti mampu menjawabnya, yang malas belajar tidak akan mampu menjawabnya. Nah, jika ingin nilai yang bagus, pelajari. Nah, dengan mempelajarinya, kalian juga akan semakin paham ya. Insya Allah nanti pada saat evaluasi, kalian akan mampu menjawabnya. Nah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini, karena waktunya juga sudah habis. Maafkan ya jika ibu ada salah-salah kata. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mbak Aziza, dipimpin untuk salamnya Mbak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.